Halo, ya, jumpa lagi dengan Ruang 3 Official ya. Untuk kali ini kita akan membahas seputar desain rumah villa ya. Ini rumah villa konsep di Bali atau di luar negeri ya ini ya. Ini kebetulan saya dapat referensi ini juga dari warehouse ya. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan dari bangunan kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa dibagikan. Dan kritik dan saran dan juga masukan bisa disampaikan di kolom komentar ya, agar supaya bisa mendukung dan bisa channel ini dapat berkembang ke depannya, sehingga saya bisa terus memberikan berbagai macam informasi seputar desain rumah, bangunan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut langsung pembahasan pada inti dari video kali ini ya teman-teman. Oke, ini ada bangunan villa dengan konsep tropis ya, ini teman-teman bisa dilihat sendiri ya, konsep tropikal ya, jadi kontemporer ya ini ya, jadi tidak berkonsep karena apa namanya bangunan ini unik ya, unik dan juga memiliki nuansa tropis santai seperti itu ya. Cocok banget untuk yang lagi mau bikin villa ya kan, villa dengan nuansa tropikal ke Hawaii-Hawaiian, atau misalkan villa di Bali, ini cocok banget ya, seperti itu. Oke, kita akan review keliling bangunan ini ya. Ini kebetulan referensi juga cukup bagus ya, bisa buat ide teman-teman semua dalam membangun rumah gitu kan. Iya, membangun villa ya terutama ya, seperti itu. Jadi ini kebetulan kita untuk kali ini review hanya eksterior saja ya, karena interiornya masih kosongan ya. Tapi kedepannya nanti tidak menutup kemungkinan bahwa nanti saya akan modif lagi dan saya berikan untuk furnitur-furnitur yang bisa menambah nilai estetika dari bangunan ini ya, seperti itu. Oke, kita lanjut pembahasan yang berikutnya. Itu kita langsung masuk ke Enscape aja ya, karena kalau di SketchUp ini kan agak kotak-kotak gitu kan. Coba saya bukakan Enscape ya, sebentar. Ini Enscape nya sudah siap seperti ini. Oke, kita buka. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau di Enscape ini ketika untuk review itu sangat-sangat fleksibel ya, jadi bisa dimainkan di kameranya tuh bisa lebih enak gitu loh. Ini juga ada poros jalan ya kan, poros jalannya ini ya realistik ya. Ini juga ada inlet untuk resapan air ya, iya, cukup detail ya. Oke, kita coba langsung tur, langsung masuk ya. Ini garasi, mohon maaf, ini untuk gerbang, untuk gerbangnya masuk. Kalau kita lihat dari segi gerbangnya ini kan modelnya estetik gitu kan, model batu bata ya kan, motif batu bata seperti ini. Dan juga ini ada roster motif ini ya, lubang-lubang batu bata seperti itu ya kan, nuansa oranye, nuansa warna merah oranye ya, merah bata ya. Dan juga ini ada pintu untuk gerbangnya, ini teksturnya kayu ya teman-teman ya, ini kayu, bisa juga menggunakan aluminium atau besi ya, yang dicat finishing pakai cat kayu agar kelihatan seperti kayu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari depan seperti ini ya, bangunan ini cukup keren teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Oh iya, sebelum kita lanjutin lagi, kalau misalkan teman-teman semua mau membangun rumah atau konsultasi seputar desain, kalau misalkan mau rencananya untuk renovasi dan lain sebagainya, bisa menghubungi kontak yang tertera di deskripsi ya teman-teman. Oke, nanti langsung sama admin saya, karena kita juga buka untuk jasa desain rumah, desain bangunan, desain gedung, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini ada pohon 2 ya kan, pohon ini ya untuk estetika ya, menambah estetika. Juga kalau misalkan kita lihat lantainya ini menggunakan paving yang panjang ya, motif panjang-panjang seperti ini ya. Ini juga ada rumput-rumput ya kan. Ini untuk tegelnya, untuk keramiknya ini menggunakan keramik ini ya, ini plesteran ya, plester yang dihaluskan ya, di epoksi juga bisa, terserah. Ini macam-macam alternatif bisa juga
dari plesteran lantai biasa yang dipoles itu kan juga bisa, atau dikasih epoksi biar lebih mengkilap, lebih bagus, estetik ya kan. Terus ini kita masuk, ini juga ruangnya ini cukup besar ya, ini warna-warna nuansa warna kayu ya, kayu warna oranye ya, bisa dilihat sendiri ya, seperti kayu jati full gitu kan. Ya, kalau misalkan teman-teman semua mau ganti pakai besi juga bisa ya, besi atau rangka baja itu kan juga bisa, cuman nanti aluminium juga bisa, cuman nanti itu mungkin beda di itu ya, pengerjaan biayanya cukup besar ya teman-teman, karena materialnya cukup high end ya. Iya, kalau bisa kita lihat lebih dekat lagi, ini tekstur kayu ya, ini ya, serat kayu ya, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, detail banget. Jadi pengerjaannya ini cukup detail ya. Oke, kita coba masuk ke dalam. Nah, ruangannya di dalam ini menggunakan lantainya menggunakan vinil ya teman-teman ya, bisa menggunakan vinil atau pakai karpet yang ada di hotel itu kan juga bisa. Jadi yang tekstur garis-garis seperti ini juga ada ya, karpet seperti itu. Ini tergantung ya. Jadi ini tinggal penataan ruang aja ya, sebenarnya tinggal dikasih sekat-sekat gitu kan. Kalau misalkan pengennya yang semi permanen ya pakai sekat GRC itu juga bisa, nggak masalah. Yang penting nanti di finishingnya itu harus benar-benar bagus ya, agar nggak kelihatan kalau itu sekat GRC. Karena sekarang ini lagi musim ya teman-teman, ketika apalagi kalau apartemen atau hotel itu kan, agar supaya nanti ketika membangun lagi atau perubahan ruangan itu lebih fleksibel. Dan juga kantor-kantor sekarang ini juga semua rata-rata pakai GRC ya, sekat-sekat GRC seperti itu ya. Macam-macam sih, ada sekat GRC, sekat yang lain juga ada, sekat yang dari Galvalume juga bisa. Yang di tengah ini mestinya ini toilet ini teman-teman ya, kalau kita lihat ini kecil ini toilet ya, cuman masih belum di finishing ya. Kita keliling, kalau di dalamnya ya cuma polos seperti ini ya teman-teman, karena kita fokusnya sebenarnya ada di eksterior ya. Coba ini saya keluar dulu aja ya kan, kita review yang bagian depan sudah, nampak depan juga sudah. Kita review bagian pilar ini ya. Coba kalau kita lihat, saya zoom ini seperti ini ya, ini batu ya, batu ukir ya, atau bukan, ini batu alam ya, pakai batu alam yang motifnya garis-garis panjang, garis-garis simetris seperti ini ya, bisa dilihat. Dan ini juga ada lorong ya, lorong untuk akses ke belakang. Jadi di bawahnya ini juga menggunakan itu tadi ya teman-teman, batu alam itu ya, atau bisa digantikan pakai keramik itu juga bisa. Keramik motif batu alam itu ada sekarang, jadi nggak usah khawatir. Jadi terkadang itu kan untuk pengaplikasian batu alam itu kan cukup susah ya teman-teman, dan juga membutuhkan biaya yang tinggi ketika finishing itu kan, apalagi kalau misalkan orangnya nggak jago bangun itu, atau tukang yang serba bisa itu terkadang nggak bisa. Cara pemasangan kan teman-teman biasanya pernah menjumpai itu kan, rumah yang baru setahun batu alamnya sudah lepas-lepas semua, itu terkadang dari itu ya, tukangnya itu yang merasa bisa. Nah itu nggak bagus ya kalau bisa. Kalau untuk finishing, entah itu pengecetan, entah itu untuk penataan batu bata atau batu alam atau pembuatan pagar seperti ini, lebih bagusnya itu spesialis ya teman-teman, agar supaya hasilnya maksimal. Tapi kita itu juga tergantung lagi dari budgetnya teman-teman semua seberapa seperti itu. Tapi kalau saya sarankan, kalau misalkan kedepannya pengennya awet dan bisa untuk puluhan tahun, dan ketika teman-teman semua juga misalkan rumahnya itu nggak ada rencana untuk perubahan lagi dan pengennya itu awet, ya sudah ngambil tuh manggil tukang yang paling bagus itu loh, tukang custom ya, tukang spesialis bangunan. Misalkan finishing ya finishing aja, untuk pasangan bata ya pasangan bata aja, itu agar hasil lebih maksimal seperti itu. Nah kemarin juga ada sempat pertanyaan ya, ada itu tetangga saya itu tanya, Pak kalau misalkan untuk pembangunan itu ketika musim hujan gitu kan, enaknya gimana ya? Kalau musim hujan itu lebih bagus diborongkan ya teman-teman, mengingat dan juga tetap harus wajib dikontrol ya dari sisi pekerjaan juga ya, karena memang nantinya itu biasanya orang kalau misalkan nggak dikontrol itu ngawur ya kerjanya, maka dari itu harus benar-benar terus dikontrol seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke dalam aja. Nah
ini sebenarnya ada pintu akses ya, ini ya pastinya ada pintu akses. Nah ini masih belum dibikin ya, jadi kayaknya nanti itu untuk aksesnya itu tangganya di sebelah sini ya, cocoknya di sebelah sini tangga untuk dari bawah ke atas. Jadi di sini ada voidnya ya, void naik ke atas, dan ini di tengah-tengah sini juga ada pohon ya kan. Ya di sini bisa digunakan untuk itu ya, kafe-kafe, studio dan lain sebagainya itu bisa mas ya, ruang santai dan lain sebagainya itu bisa, estetik banget gitu seperti itu. Oke, kita tembus lagi ya. Untuk atapnya ini menggunakan genteng ya, ini genteng biasa ini ya, genteng biasa, genteng yang itu ya, genteng apa, genteng cetak itu teman-teman, genteng press ya, genteng press, genteng yang lama ya. Tapi untuk kualitas, di kualitas ini sepertinya aman banget ya. Dan ini untuk lantai yang berikutnya ya, ini kayaknya ya, oh kayaknya kosong teman-teman, masih belum selesai juga ya, tapi nggak masalah lah. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, ini juga bisa dimanfaatkan sebenarnya ya. Biasanya kenapa kok ada ini ya, biasanya di sini ini buat masak atau buat untuk aktivitas yang menimbulkan udara itu kan, pencemaran udara atau yang lain sebagainya, itu biasanya di sini kayaknya dapur ya. Jadi nanti itu ada kafenya di sini, cocok ya, cocok banget ya, estetik ya. Kalau dari segi atap ini, kalau desain dari atas ini bagus banget ya, bisa dilihat teman-teman ya, bagus banget. Coba saya zoom ya, saya coba perlihatkan kalau dari atas, bagus banget ya, tampak realistik ya. Ini nggak tahu saya yang desain ini kok luar biasa bagus gitu. Jadi ini hanya sebagai referensi bagi teman-teman semua mau desain rumah atau desain villa, ini cocok banget ya. Jadi bawahnya villa, atasnya bisa buat cafe dan lain sebagainya ya. Jadi ini ada terima tamu di sini ya kan, ada garisnya juga super luas gitu kan. Jadi di sini ada resepsionis dan lain sebagainya, diatur aja di dalam. Nanti untuk lantai 2 ini ada untuk khusus spesial ruang untuk villanya itu kan. Dan juga di atasnya ini juga ada kafe-kafe kecil-kecilan seperti itu, misalnya untuk pesta atau pesta private dan lain sebagainya itu bisa. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Jadi video ini pendek ya, karena memang untuk pembahasan kali ini hanya untuk di eksterior aja. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ketika mau membangun villa, rumah dan lain sebagainya ya. Ini coba saya seperti biasanya, ini saya atur untuk jamnya ya. Jadi kalau misalkan view masih belum ada lampu ya, tak masalah lah. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa terus semangat dalam bekerja ya, dalam berusaha agar supaya bisa membangun rumah sesuai yang diimpikan teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi telah menonton video ini hingga selesai. See you in the next video. Bye bye.